Baik lagi di Loyo ya. Jadi kemarin itu gue sempat nonton satu podcast. Jadi dia ngobrolin tentang kesehatan mental. Oke. Ya. Tunggu. Kenapa nyangkut mikrofon di Terus? kalung barunya ini? Warung baru lama. Terus? Baik lagi ya gitu. Jadi dia bicara soal kesehatan mental. Ya memang kesehatan mental kan memang lagi penting banget ya. Dan Lagi kayaknya isu. iya, dan memang itu hal yang sangat penting. Menurut gue juga penting sekali. Terus orang yang diinterview ini, dia itu ditanyain apa yang bikin dia itu merasa lelah. Ternyata dia itu merasa lelah dengan sosial medianya dia. Oke. Sampai akhirnya dia pasang satu aplikasi di handphonenya dia. Aplikasi ini dia setting jam-jamnya. Di jam-jam tertentu, semua aplikasi yang berhubungan dengan sosial media akan tidak bisa dibuka. Oh, lucu sekali. Ya, jadi dia mengontrol dirinya dengan itu. Karena kalau dia sendiri berusaha kan, pertama ya udah gue sendiri aja nih yang set. Yang kontrol. Nggak bisa, bocor. Yeah. Akhirnya dia belilah ini aplikasi. Dan aplikasi ini berbayar ternyata. Gitu, gue kira itu gratisan, ternyata itu aplikasi berbayar. Nggak semua sesuai dengan keinginanmu yang gratisan itu ya Mas ya. Please tolong jangan pelit. Ini orang kaya pelit tuh gini nih. Ya Allah. Gitu, berbayar. Ya nggak jadi dong gue beli. Oh iya pasti. Yang berbayar kok, yang enggak. Untuk apa saya download? Jadi sebelum saya download, saya lihat dulu bawahnya itu ada pilihannya. Oh, ini berbayar nih. Gitu. Buat lo nggak usah dibeli, gila kali kalau bisa minta. Ya minta. Terus udah kan? Terus dia hanya membeli si aplikasi ini, dan dia set di jam-jam berapa dia nggak akan bisa dihubungi lewat sosial media segala macem, dan dia merasa hidupnya jauh lebih tenang. Dan di situ ada pertanyaan muncul, lo akan memilih punya segelintir teman, dalam artian teman lo cuma dikit tapi berkualitas, atau lo punya follower yang banyak banget yang bisa mensupport lo juga itu di sosial media, which is di dunia maya yang lo mungkin nggak kenal mereka. Gue itu sih langsung kepikir loh, oh ini pertanyaan unik loh, dan menurut gue ini hal yang benar. Maksudnya mungkin lo punya follower banyak tapi lo nggak tahu itu mereka itu siapa. Mereka bisa mendukung lo, tapi once sekali lo bikin kesalahan mereka bisa menghujat lo dengan seenak dengkul. Tapi mereka ini banyak banget yang bisa support lo, dan itu jadi support yang bagus buat lo kan. Di sisi lain lo punya temen yang orangnya dikit banget, bahkan mungkin kadang-kadang nggak peduli lo ada bikin apa, mereka nggak peduli, tapi sebenarnya mereka itu akan selalu ada buat lo tanpa mereka perlu ngomong, tanpa mereka perlu nunjukin diri banget, tanpa mereka perlu harus dikasih lihat banget effortnya untuk tampil di depan lo. Nah, kalau pilih yang mana? Ya tergantung kegunaannya apa. Kalau gue pada waktu itu sudah influencer dan membutuhkan follower untuk engagement, untuk bikin laku barang dan dagangan gue, ya gue butuh follower. Kalau pada waktu itu gue adalah manusia biasa dan bukan siapa-siapa, ya gue memilih untuk follower dikit, temen gue juga kepilih dikit, itu udah cukup buat gue. Ya gue tergantung pada saat itu gue apa, gue artis bukan. Dia ini artis, dia ini influencer. Ya, kalau influencer ya butuh follower buat dia engagement. Tapi akhirnya pada satu titik dia merasa bahwa ternyata dia lebih butuh, yang gue nonton podcast itu ya, ternyata dia lebih butuh pertemanan real walaupun sedikit dibandingkan follower yang banyak. Karena dia tuh merasa waktu followernya banyak, waktu dia bikin prestasi itu memang bagus banget, tapi sekali dia bikin satu kesalahan yang tidak sesuai ekspektasi followernya, dia tuh dihujat abis-abisan. Ya memang itu kan, jadi gini loh Mak, setiap pekerjaan itu kan ada resiko ya. Nah resikonya dia sebagai influencer dan artis udah pasti ada. Gitu. Ya resikonya kita sebagai yang bukan artis dan bukan siapa-siapa ya pasti ada juga resiko masing-masing. Paham? Kalau resiko kita itu apa? Ya kalau resiko ya kalau lu kerja dimarahin bos, kalau lu artis lu bikin kesalahan dimarahin netizen.
Oh, Jadi gitu. kayak gitu tergantung karena kan itu kan influencer, artis kan juga pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan tuh udah pasti ada resikonya menurut gue sih itu sih. Cuman asal lu kuat apa enggak mentalnya itu aja. Tapi kalau menurut gue kalau dia memilih untuk gua mah udah aja follower dikit apa segala macam. Karena apa? Karena dia sudah pernah punya follower besar, pernah Hmm. punya prestasi di situ dan dia tahu rasa enak gak enaknya, maka dia memilih enggak. Kalau dia tidak pernah punya follower besar dan dia bukan influencer, dia akan memilih untuk coba gue jadi influencer kayak apa sih? Biar dia tahu Iya, caranya ya. kayak apa juga sih punya follower banyak kan gitu. Sebenarnya Iya. itu mah resiko pekerjaan aja. Hmm. Kayak yang udah artis itu, ya elah salah ngomong dikit dihujat, salah apa dikit dihujat, cerai, selingkuh apa dihujat. Sebenarnya kan itu urusan masing-masing ya. Iya, karena kasihan Cuman juga ya. Ya walaupun mereka ini mungkin jadi influencer, mereka ini jadi artis, balik-balik kan mereka ini manusia biasa ya. ya Manusia cuman biasa nggak mungkin 100% hidupnya lurus-lurus aja, nggak 100% hidupnya baik-baik aja kan. iya, makanya setiap pekerjaan itu sudah pasti ada resikonya. Jadi kalau lo jadi artis, behave. Nah, itu kayak udah tuntutan resmi gitu. Jadi lo pasti akan dihujat kalau lo melakukan kesalahan. Netizen ini terbagi dari yang pro, yang kontra, sama yang tengah-tengah. Udah memang udah begitu, Mak. Pokoknya kalau misalnya lo terkenal, Heeh. lo akan behave juga. Aku sih menampilkan diriku apa adanya ya. Karena ya udahlah kalau untuk produk ya pasti gue akan behave. Oke. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari ya gue apa adanya lah. Citra diri lo, Dan diri kan ya gue kan selalu baik, Mak. Jadi ya sudahlah. Apalagi aku tuh luar biasa loh. lo nggak pernah buat kesalahan-kesalahan fatal dalam hidup. Ada banyak. Tapi kalau bisa ditutup aibnya kenapa harus dibongkar? Ayo. Ya kan? Kita bongkar-bongkar aib. Mendingan kan kita bongkar-bongkar koper. Jangan bongkar aib. Ya dong. Iya, jadi itu sudah Tuhan udah bener nutup aib, kita malah bongkar. Dengan kita bongkar apa namanya itu, Udah yang unboxing endorsement ya daripada Nah, yang bener itu aib ya kan. betul. Nah, yang bener itu ya udah ya kayak siapa ya? Misalnya oke lah, let's say misalnya artis gede siapa lah, misalnya Michael Jackson lah, BTS lah, siapalah itu. Siapa sih yang mau kemana-mana dikejar sama capek penggemar loh mereka itu capek terus apa terus capek loh, Mak. ya gue pernah lihat kalau nggak salah itu zaman dulu itu masih ada namanya channel TV judulnya itu E-Entertainment. Kalau masih ingat E-Entertainment itu tuh kalau mereka itu kayak di red carpet kayak gitu, itu artis itu akan misalnya kamera di sebelah sana kan, sebelah kiri, sebelah kanan, tapi mereka itu harus stand by. Oke, sebelah kiri dulu, tahan, habis itu sebelah kiri. Ya itu ada resikonya, tapi di satu sisi kamu menikmati pundi-pundi money. Nah, sisi lain lo nggak punya kehidupan pribadi gitu. Kalau kita kehidupan pribadi lu money nggak ada. Nah, milih mana? Ya kalau aku ya kalau bisa jadi influencer, kalau gue influencer. Ya toh, terkekang tapi duitnya ada. Lah kayak aku, kehidupan pribadi meluber, tumpah ruah, money kagak ada. Repot, ya kan? Manusia. Sudah, kalau Mbak itu bikin podcast gitu, gue juga bisa podcast. Mengeluh tentang perekonomian dia, mengeluh sisi mental, gue sisi perekonomian. Wah, semuanya pekerjaan, Mbak. Ada resikonya. Sudahlah. Jadi intinya dari obrolan ini adalah gini, setiap fase kehidupan orang itu punya plus minusnya. Nggak usah dibanding-bandingkan. Oh si A lebih enak, si B lebih enak, si C lebih enak. Sementara kita itu gimana-gimana. Enggak. Karena kita juga kalau kita mau cari enaknya kita pasti ada. Ya kan? Ada. Iya dong. Enaknya kita, misalnya kayak kita bukan orang yang terkenal. Enaknya kita mau kemana aja. Lo mau ke toko buku, kemarin lo pergi makan bakmi sama gue nggak pakai BH itu juga nggak ada yang peduli kan? Sebenarnya aib itu sudah ditutupi oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau sengaja bongkarnya itu yang namanya teman bangke.
Ya, kan kalau Anda terbebas dari teman-teman bangke itu. For your info, gue juga nggak pakai celana dalam. Itu kan yang lo pengen dengerin. Bye.